Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bi sidqi niyatihi kaffah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada kita semua pada pagi siang ini dapat melaksanakan salat Jumat bersama. Selawat berikan salam sanjungan pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan pada alam yang sangat gelap, dari alam yang tidak berakhlak mulia pada akhlak yang mulia pada saat sekarang. Sidang jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada hari ini, malapetaka itu bernama lisan. Tak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan seluruhnya di permukaan bumi ini, baik makhluk yang ada di jagat raya, termasuk manusia. Allah telah menciptakan manusia, yaitu adanya hidung, adanya mata, adanya telinga, adanya mulut, kaki dan tangan. Allah akan memberikan demikian itu untuk kesempurnaan sebagai manusia. Allah akan memberikan kepada manusia juga ada akal pikiran yang sehat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu panca indera yang ada dalam tubuh manusia itu merupakan suatu lisan, perkataan di mulutnya, membawa malapetaka dan membawa suatu kebahagiaan bagi seorang apabila bisa mengendalikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita semua bahwa mata itu Allah ciptakan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Bagi kita umat Islam, marilah kita membaca Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah kepada kita semua untuk pedoman hidup kehidupan ini. Kita baca Al-Quran melalui kita dengar perkataan-perkataan yang baik. Allah ciptakan telinga, kemudian Allah memberikan tangan untuk memberikan sedekah. Allah ciptakan kaki untuk berjalan, yaitu menuju masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lisan itu merupakan suatu malapetaka. Pada saat ini orang mempergunakan lisan yang bukan saja dengan mulutnya, tetapi dengan elektronik yang baru, dengan alat-alat yang canggih. Diciptakannya melalui tangan. Apa yang diucapkan melalui hati, mulut ditulis dengan tangan. Itulah malapetaka pada saat ini. Terjadinya suatu adu domba antara satu dengan yang lain. Adanya ghibah, adanya fitnah antara satu dengan yang lain. Kita melihat orang yang ada merasa ini. Kemudian kita buatkan berita-berita yang tidak senonoh, kita sebarkan melalui WhatsApp dan sebagainya.
Itulah disebut dengan malapetaka lisan yang sekarang ini yang terjadi. Jadi orang-orang yang tidak beriman dan tidak mampu mengendalikan diri, maka akan terjumus kepada hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui dari mana hadirnya, lahir ke permukaan bumi dan mau kemana tujuan akhirnya, maka orang itu akan beruntung pada satu saat nanti di padang akhirat. Tentunya kaum muslimin dan jamaah yang berbahagia, yang banyak terjadi adu domba pada saat ini yang tidak bisa kita batasi lagi, karena segala sesuatu itu berada di buah tangan ataupun telunjuk. Lisan itu berada di satu telunjuk setiap manusia. Maka dari itu pada Jumat yang berbahagia ini, maka kita mengendalikan diri kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Al-Hadis, untuk menjadikan manusia yang baik, manusia yang rahmatan lil alamin, manusia sebagai panutan bagi seluruh alam yang ada di permukaan bumi. Terkadang-kadang kita melihat betapa sedihnya, yaitu anak-anak, remaja-remaja, anak kita yang masih duduk di SMA, semuanya memakai yaitu HP. Tidak bisa saya kendalikan, karena HP itu semuanya ada, mulai yang baik sampai kepada yang buruk pun ada di dalamnya. Apakah kita mampu untuk mengendalikan yang demikian? Cobaan-cobaan itu terus terang. Jadi orang-orang selain daripada ajaran Islam, mereka itu akan menghancurkan dengan pelan-pelan akidah daripada kita, ketahuan kita, dan kita tidak akan mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita. Karena bermacam-macam yang bisa kita lihat. Kita propagandakan segala bentuk informasi yang tidak jelas. Kita memberikan sebuah fitnah kepada orang lain, memberikan berita-berita orang lain, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, yang begitu bagusnya. Tetapi dengan adanya HP tadi, yang membuatkan suatu berita yang tidak diinginkan. Maka dari itu, kembali kita kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman kehidupan kita untuk jalankan kehidupan ini. Tidak ada dalam Al-Quran, kembali kepada hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mampu untuk mengendalikan diri, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Oleh karenanya, sidang jemaah yang berbahagia, malapetaka lisan ini akan membawa kita memang betul-betul dalam kemudaratan. Apalagi dari sini ke depan, tidak mampu kita mengendalikan diri dan tidak akan pernah kita akan mengakui bahwa Allah itu ada, maka kita akan terjumus kepada yang tidak diinginkan. Sidang jemaah yang berbahagia, pepatah Arab mengatakan, selamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang tergantung pada lisannya. Tentunya sidang jemaah yang berbahagia, berbaik budilah kita kepada orang-orang lain, berbicara lembah lembut, mengatakan yang benar, bukan mengatakan yang salah, memberikan pengertian kepada anak-anak kita, memberikan petunjuk dan hidayah kepada anak kita, supaya mereka itu tidak terjerumus kepada yang tidak diinginkan. Dan ini terus, mulai mereka itu akan bergelimang bagi orang-orang selain kita, akan membentuk akhlak-akhlak moral manusia, apalagi akhlak-akhlak remaja yang membuat tawuran-tawuran. Tawuran dengan berita yang tidak enak, dan domba antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, melalui hati, melalui ujung tombak daripada jari-jarinya. Itulah disebut dengan lisan, malapetaka pada saat ini. Mudah dia itu mengadu dombakan, karena kurangnya keimanan daripada anak-anak kita, maka itu akan terjadi. Yang rugi adalah kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab atas segala tindak tanduk dan perilaku daripada anak-anak kita. Maka kita bimbing mereka itu kepada jalan yang benar, supaya tidak ada malapetaka yang hadir di permukaan bumi. Karena segala sesuatunya
telah mengatakan bahwa yang merusak dunia itu adalah tangan manusia itu sendiri. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita berbuat sebaik-baiknya. Jangan merupakan suatu gibah itu adalah perkataan yang baik. Fitnah itu adalah perkataan yang bagus. Tetapi itu adalah perbuatan-perbuatan tercela yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang berbahagia, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meratakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca dunia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca dunia dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Maka kita melihat bukan hanya membaca buku, membaca majalah, membaca koran, tetapi membaca situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Baik cuaca, baik yaitu kondisi air, baik yaitu cuaca yang begitu buruk pada saat ini. Maka dari itu kita membaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah sudah menentukan yang demikian. Jangan kita hanya saling melihat saja. Kita bacakan sekeliling kita apa yang terjadi. Jadi orang-orang selain Islam itu akan mengadu domba dan mereka itu mengatakan umat Islam itu sebagai umat yang besar. Jadi setelah kita membaca yang demikian itu mampu kita mengatasinya, mudah-mudahan kita akan berhasil menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada saat ini, mari kita berbuat kebaikan, berbicara yang baik, tinggalkan perkataan yang tidak baik, karena lisan adalah lisan yang membawa malapetaka dan lisan membawa kemudaratan kepada orang lain. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan nampaknya bahagia itu sendiri pada kaum muslimin sebagai semudah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ولا تكن